Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Suainia Jana dengan NIM 642311158. Selamat datang di materi Facebook Ads. Pada video ini, saya akan membahas secara lengkap bagaimana cara memaksimalkan Facebook sebagai media pemasaran digital untuk bisnis Anda. Facebook Ads bukan hanya soal memasang iklan, tapi tentang bagaimana kita membangun strategi, memahami target audiens, dan membaca data agar iklan yang kita jalankan benar-benar menghasilkan. Materi ini cocok untuk pemula maupun yang sudah pernah beriklan tapi ingin hasil yang lebih optimal. Yang pertama, kita akan membahas pengertian Facebook. Facebook merupakan salah satu platform digital marketing paling kuat saat ini karena jumlah penggunanya sangat besar dan berasal dari berbagai latar belakang. Dengan Facebook Ads, kita bisa menampilkan iklan kepada orang yang benar-benar sesuai dengan target bisnis kita, baik berdasarkan usia, lokasi, minat, hingga kebiasaan mereka di internet. Namun, perlu dipahami, pemasaran di Facebook tidak cukup hanya dengan memposting konten saja. Dibutuhkan strategi yang tepat agar iklan kita efektif, efisien, dan tidak membuang budget percuma. Lalu kita memahami Facebook Ads. Facebook Ads adalah layanan iklan resmi dari Facebook yang memungkinkan kita mempromosikan produk, jasa, atau brand kepada target audiens yang sangat spesifik. Iklan ini bisa disesuaikan berdasarkan minat, perilaku, usia, lokasi, hingga aktivitas pengguna di Facebook dan Instagram. Cara kerjanya adalah dengan menampilkan iklan kepada orang-orang yang paling berpotensi tertarik dengan apa yang kita tawarkan. Facebook menggunakan data perilaku pengguna untuk menentukan siapa yang paling relevan melihat iklan kita. Keunggulannya yaitu terletak pada jangkauan yang luas, biaya yang fleksibel, serta adanya data analitik yang sangat detail. Kita bisa mengetahui iklan mana yang paling efektif dan mana yang perlu diperbaiki, sehingga sangat membantu dalam meningkatkan penjualan maupun brand awareness. Lalu pembahasan selanjutnya kita akan membahas persiapan kampanye iklan. Sebelum menjalankan iklan, ada beberapa hal penting yang wajib kita persiapkan. Pertama, tujuan iklan harus jelas. Apakah kita ingin meningkatkan penjualan, menjangkau audiens baru, atau mendapatkan interaksi? Kedua, siapkan aset kreatif seperti gambar, video, dan teks iklan yang menarik. Ketiga, pastikan fanpage bisnis kita aktif dan terlihat profesional. Dan terakhir, siapkan metode pembayaran yang valid agar iklan bisa berjalan tanpa kendala. Membuat halaman fanpage bisnis. Fanpage adalah identitas resmi bisnis kita di Facebook. Dibuat dengan rapih dan profesional agar calon pelanggan percaya. Pastikan memilih kategori yang sesuai dengan bisnis Anda, mengisi nama halaman yang jelas, serta menggunakan foto profil dan banner yang relevan. Lengkapi juga informasi penting seperti deskripsi, alamat, jam operasional, dan kontak. Tambahkan tombol call to action agar pengunjung tahu langkah selanjutnya yang harus dilakukan. Unggah konten awal agar halaman terlihat aktif dan terpercaya. Mengelola aset dengan Business Manager. Business Manager ini adalah platform yang berfungsi untuk mengelola seluruh aset bisnis kita dalam satu tempat. Jadi bukan hanya iklan saja, tapi juga fanpage, akun iklan, pixel, hingga akses tim. Langkah pertama, tentu saja membuat akun Business Manager. Akun ini nantinya akan menjadi pusat pengelolaan seluruh aktivitas bisnis kita di Facebook dan Instagram. Setelah itu, kita akan menambahkan fanpage bisnis ke dalam Business Manager. Fanpage ini akan menjadi identitas utama bisnis kita saat menjalankan iklan. Setelah itu, kita akan membuat akun dan menghubungkan akun iklan. Disinilah semua kampanye iklan kita dijalankan dan dikelola. Yang tidak kalah penting adalah mengatur peran pengguna. Kalau kita bekerja dalam tim, kita bisa mengatur siapa yang hanya boleh melihat, siapa yang bisa mengedit, dan siapa yang punya akses penuh. Dengan Business Manager, pengelolaan iklan jadi lebih aman, lebih rapi, dan jauh lebih profesional. Membuat akun iklan dan menghubungkan pembayaran. Setelah Business Manager dan metode pembayaran siap, langkah selanjutnya adalah membuat akun iklan.
Langkah pertama, masuk ke Business Manager lalu buka menu akun, setelah itu akun iklan. Kemudian, pilih buat akun iklan baru, lalu isi nama akun iklan, zona waktu, dan mata uang. Perlu diingat, zona waktu dan mata uang ini tidak bisa diubah. Jadi, pastikan memilih Asia, Jakarta, dan rupiah. Setelah itu, tentukan apakah akun iklan ini digunakan untuk bisnis sendiri atau klien. Langkah berikutnya adalah mengatur akses pengguna. Siapa saja yang boleh mengelola akun iklan tersebut. Dan terakhir, hubungkan akun iklan dengan metode pembayaran yang sudah ditambahkan sebelumnya di Business Manager. Kalau semua langkah ini sudah selesai, maka akun iklan Anda sudah siap digunakan untuk beriklan. Menambahkan metode pembayaran. Setelah Business Manager siap, langkah selanjutnya adalah menambahkan metode pembayaran. Karena tanpa metode pembayaran, kita tidak akan bisa menjalankan iklan. Di Indonesia, saat ini Facebook menyediakan beberapa metode pembayaran. Yang paling umum digunakan yaitu kartu kredit atau debit. Beberapa bank yang mendukung antara lain Mandiri, Permata, dan Genius. Selain itu, ada juga kredit iklan. Namun, ini biasanya hanya diberikan oleh Facebook kepada pengiklan tertentu sebagai reward. Pastikan negara penagihan adalah Indonesia dan mata uang rupiah untuk menghindari penagihan dalam dolar. Sekarang kita masuk ke bagian yang sangat penting yaitu Facebook Pixel. Facebook Pixel adalah kode khusus yang kita pasang di website untuk merekam aktivitas pengunjung. Mulai dari pengunjung halaman, klik tombol, mengisi form, sampai pembelian. Dengan Pixel, Facebook bisa memahami perilaku pengguna, sehingga iklan kita bisa ditampilkan ke orang-orang yang memang berpotensi melakukan tindakan. Berikut cara setup, yaitu masuk ke pengaturan bisnis, lalu sumber data, lalu Pixel. Lalu tambahkan Pixel baru dan beri nama sesuai kebutuhan. Setelah Pixel dibuat, kita perlu menghubungkannya dengan akun iklan dan memberi akses kepada pengguna yang mengelola iklan. Pixel ini adalah fondasi penting untuk iklan yang berorientasi konversi, jadi jangan sampai dilewatkan. Verifikasi domain dan NPWP. Verifikasi domain ini wajib, terutama jika kita ingin menjalankan iklan konversi. Caranya yaitu masuk ke keamanan merek, lalu domain di Business Manager, lalu tambahkan domain website kita. Verifikasi bisa dilakukan dengan beberapa cara, seperti DNS, upload file HTML, atau meta tag. Namun yang paling disarankan adalah DNS, karena lebih stabil dan jarang bermasalah. Untuk NPWP sifatnya opsional. Facebook di Indonesia menggunakan pajak 10% untuk iklan. Walaupun NPWP tidak diisi, pajak tetap dikenakan. Namun mengisi NPWP bisa membantu administrasi bisnis agar lebih rapi. Di sini, kita mulai masuk ke inti Facebook Ads, yaitu struktur kampanye iklan. Facebook Ads memiliki 3 struktur utama. Yang pertama yaitu ada campaign, tempat kita menentukan tujuan iklan. Di level campaign ini, kita memilih tujuan iklan, misalnya engagement, traffic, atau penjualan. Lalu yang kedua ada ad set, yaitu tempat kita mengatur target audience dan budget. Di level ad set ini, kita menentukan siapa yang akan melihat iklan kita, mulai dari usia, lokasi, minat, hingga budget harian. Yang ketiga ada ads atau iklan, yaitu tempat kita membuat konten iklan. Di level ads ini, kita membuat konten iklan berupa gambar, video, dan teks. Struktur ini memungkinkan kita untuk melakukan uji coba dan optimasi dengan sangat fleksibel. Membaca data iklan dan evaluasi. Karena perlu teman-teman pahami, iklan yang baik itu bukan hanya iklan yang tayang, tapi iklan yang dipantau, dianalisis, dan diperbaiki secara berkala. Setelah iklan berjalan, Facebook sudah mulai mengumpulkan data yang cukup untuk kita jadikan bahan analisis. Dari sinilah kita bisa mengetahui apakah iklan kita sudah tepat sasaran atau belum. Ada beberapa indikator yang wajib teman-teman perhatikan. Yang pertama, jumlah interaksi. Jumlah interaksi ini mencakup like, komentar, share, dan simpan. Semakin tinggi interaksi, berarti konten iklan kita relevan dengan audiens.
Yang kedua ada biaya per hasil. Misalnya, biaya per interaksi, biaya per klik, biaya per konversi. Semakin rendah biayanya, semakin efisien iklan kita. Yang ketiga ada usia audiens. Facebook menampilkan data usia audiens yang paling banyak berinteraksi. Yang keempat ada jenis kelamin. Yang kelima ada lokasi dan penempatan iklan. Lalu kita mengambil keputusan dari data. Setelah data semua kita pahami, langkah berikutnya adalah mengambil keputusan. Beberapa keputusan yang bisa kita lakukan yaitu mempersempit usia target, memilih gender tertentu, memfokuskan penayangan di perangkat seluler. Lalu evaluasi. Evaluasi adalah kunci keberhasilan dalam Facebook Ads. Tanpa evaluasi, kita hanya membiarkan uang iklan habis tanpa arah yang jelas. Kesimpulan dan langkah selanjutnya. Panduan ini telah membekali Anda dengan pengetahuan fundamental untuk menavigasi dunia Facebook Ads, yaitu ada setup awal yang tepat. Fondasi yang kuat dimulai dari fanpage, business manager, akun iklan, dan pixel yang terkonfigurasi dengan benar. Persiapan kampanye yang matang. Tentukan tujuan jelas, siapkan aset kreatif, dan pahami struktur kampanye untuk hasil optimal. Ada eksekusi yang terukur. Manfaatkan data pixel dan alat analitik untuk memantau performa dan mengoptimalkan strategi iklan Anda. Sekarang giliran Anda untuk memulai menerapkan strategi ini. Eksplorasi, uji coba, dan optimalkan kampanye Anda untuk mencapai tujuan bisnis digital yang lebih tinggi. Terima kasih sudah menyimak video Facebook Ads dari awal sampai akhir. Semoga materi ini bisa membantu teman-teman memahami dasar Facebook Ads dan mulai beriklan dengan lebih percaya diri. Jangan takut mencoba, karena semakin sering praktek, semakin paham pola iklan yang efektif. Sampai jumpa di materi berikutnya, dan semoga sukses untuk bisnis digital Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.